Nah, sekali lagi itulah catatan-catatan saya selama kurun waktu 2 pekan pasca KLB PSSI. Masih menunggu sekjen definitif, masih menunggu keputusan Menpora mundur yang saya lihat ada kaitannya, dan juga soal training ground di IKN, soal 8 lapang atas bantuan FIFA. Bahwa FIFA pasti membantu, saya yakin iya. Karena itu sih komitmen FIFA lewat program FIFA Forward namanya sekarang, permohonan dari member association atau dari negara-negara anggotanya. Tetapi kalau 8 lapangan sekaligus, saya tidak yakin. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Masih bahas tentang PSSI, bukan tentang timnas. Jadi kita lihat aja dulu perjuangan timnas di Uzbekistan. Saya mau bahas tentang PSSI. Jadi saya pikir sekarang sudah 2 pekan pasca KLB, sudah 2 minggu lewat pasca KLB, dan menurut saya secara organisasi PSSI lambat ya, atau sedang main delay lah menurut saya sih. Orang bilang ada soal IKN, soal lapangan timnas, soal training ground di IKN, tapi dalam hal organisasi menurut saya masih lambat. Apa yang dimaksud lambat? Misalnya, sampai sekarang kita tidak tahu siapa sekjen definitif dari PSSI. Belum ditetapkan, belum ada pernyataan resmi siapa sekjen definitif PSSI. Ini penting karena sekjen itu bidang administratif, operasional. Exco itu policy, kebijakan. Lalu operasionalnya, eksekusinya, administrasinya ada di kesekjenan, dipimpin oleh seorang sekjen. Dan sampai saat ini sekjennya belum ada, belum definitif. Walaupun waktu timnas uji coba, waktu lawan Fiji, Selandia Baru, Guatemala, Menpora Zainuddin Amali sempat menyatakan bahwa sekjennya tetap Yunus Nusi. Tapi kan kalau bicara hierarkis organisasi, yang menetapkan sekjen adalah ketua umum, dan belum ada pernyataan resmi dari ketua umum. Apakah sekjennya masih tetap Yunus Nusi? Kalau sekjennya tetap Yunus Nusi, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah balas jasa karena Yunus Nusi melakukan tindakan heroik, mundur untuk posisi waketum. Jadi kalau Yunus Nusi akhirnya ditetapkan sebagai sekjen, maka kita menduga itu adalah sebuah balas jasa untuk tindakan Yunus Nusi. Tetapi secara keseluruhan, dari spirit bersih-bersih, spirit ingin perubahan, tampaknya jauh panggang dari api kalau Yunus Nusi yang tetap dipertahankan sebagai sekjen PSSI. Kenapa? Karena sudah rahasia umum, Yunus Nusi track recordnya sudah diketahui oleh publik bola. Jadi saya pikir kalau dia ditetapkan sebagai sekjen, maka citra PSSI akan kurang baik, image PSSI akan kurang baik. Padahal pencitraan ini kelihatan sangat penting di era Ketua Umum Erick Thohir. Jadi kita tunggu tuh kepastian siapa sekjennya. Karena kalau sudah sekjennya dipastikan, maka yang sempat disebutkan di awal-awal soal ad hoc, supporter ad hoc infrastruktur, soal BTN baru akan dieksekusi. Karena juga harus ada kelengkapan administrasinya ketika membentuk ad hoc itu di dalam tubuh PSSI. Jadi yang penting sekjen, dan sampai sekarang sekjen masih misterius. Apakah Yunus Nusi? Kalau Yunus Nusi cilakalah. Karena jauh panggang dari api. Nah, saya menduga soal sekjen ini juga posisi-posisi penting PSSI lainnya seperti Badan Tim Nasional itu akan menunggu kepastian mundurnya Menpora. Atau saya menduga ada kaitannya antara kepastian mundurnya Menpora, Zainuddin Amali dari posisi Menpora yang sampai saat ini belum terlaksana. Artinya surat formalnya belum sampai tuh ke presiden, ke istana. Jadi menurut saya sih ada relasinya itu. Apakah setelah itu baru ditetapkan sekjen, nunggu Menpora mundur dulu? Ini juga menarik, drama untuk dinantikan gitu loh. Karena apa? Karena kaitan sekjen juga terkait dengan apa yang terjadi di IKN. Bahwa kita menyambut baiklah niatnya begitu cepat ada training ground di IKN, oke. Tetapi saya pikir kalau orang sepak bola, apalagi Ratu Tisa yang pernah jadi sekjen dan juga FIFA Master, pasti tahu betul bahwa proses pengajuan
permohonan bantuan infrastruktur lewat FIFA Forward ke FIFA itu butuh proses, mulai dari pengajuan, lalu juga diverifikasi dulu oleh FIFA sampai kemudian akhirnya disetujui. Itu butuh proses dan waktu. Nah, kalau proses, bagaimana berproses kalau sekjen saja belum ada, belum ditetapkan secara definitif gitu loh. Dan setahu saya yang namanya kalau dulu FIFA Goal Project untuk infrastruktur dan di era Gianni Infantino sekarang adalah FIFA Forward, biasanya nggak akan sampai langsung bantuan sampai 8 lapang sekaligus dari FIFA. Biasanya 1, 2 gitu loh. Jadi saya pikir ya meskipun Erick Thohir adalah teman dari Gianni Infantino, ya saya pikir semua ketua federasi juga temannya Gianni Infantino. Rasanya tidak lazim kalau sampai 8 lapangan sekaligus akan dibuat atau dibantu oleh FIFA gitu dalam satu tahap gitu loh. Jadi itu hal yang tidak lazim. Jadi penting menurut saya publik bola dicerahkan dengan informasi yang tepat, informasi yang pas, sehingga tidak ada misleading, tidak ada bias dari informasi tersebut gitu loh. Nah, sekali lagi itulah catatan-catatan saya selama kurun waktu 2 pekan pasca KLB PSSI. Masih menunggu sekjen definitif, masih menunggu keputusan Menpora mundur yang saya lihat ada kaitannya, dan juga soal training ground di IKN, soal 8 lapang atas bantuan FIFA. Bahwa FIFA pasti membantu, saya yakin iya. Karena itu sih komitmen FIFA lewat program FIFA Forward namanya sekarang, permohonan dari member association atau dari negara-negara anggotanya. Tetapi kalau 8 lapangan sekaligus, saya tidak yakin. Dan prosesnya butuh waktu, mulai dari pengajuan secara administratif, diverifikasi oleh FIFA, sampai akhirnya disetujui. Jadi menurut saya penting untuk diberikan informasi yang setepat-tepatnya, supaya publik jangan hanya dininabobokan oleh pencitraan yang satset gitu loh. Tapi sebetulnya publik ingin yang realistis saja gitu loh. Karena training ground tim nasional butuh pertimbangan banyak hal, supaya jangan jadi urusan IKN semata gitu loh, tapi jadi urusan sepak bola. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola. Dan siapa ya sekjennya, tetap digocek Bung Toel.